Oke, pemirsa, kembali lagi di acara Rebutan. Kita sekarang kembali berempat dan kita seperti biasa berebut-rebutan lagi. Oke. Bisa Dan langsung saksikan di www.binus.tv. Setiap hari Rabu jam 4:30 sampai jam 4:30 sore. Bersama gue Tommy. Dan saya Windy. Saya Agni. Dan gue Michael. Ya. Sekarang kita kembali lagi nih. Apa nih tema kita kali ini nih? Tema kita kali ini adalah Jeng. A passion about Short movie ya pastinya ya. short movie. Short movie bukan film ya. Oh iya. Oke, tapi kita sebut saja film. Oke. Sebut Sama saja aja film. Sama aja lah ya. Tapi kita Nggak ada sama sih. mau kasih lihat suatu pertunjukan. Ya, kita sebelumnya pemirsa tentang ya. ini short movie Tentang juga. short movie nih. Short movie-nya pasti pemirsa harusnya tahu. Harusnya tahu kalau sudah mendengarkan performa Karena kita. ini movies apa sih namanya? Series ya. Series. Langsung saja kita keluarkan senjata andalan. Yeay. Ayo, Ini dia. Ayo nyanyi. Ayo kita nyanyi. 3, 2, 1. jalan-jalan, men. Telu. Gimana? Gimana mau bikin film? Kecewa. Drum siap, drum. Lagi dong. Drum Siap. Drum apa tuh drum? Ini. Ayo, tuh 2, 3. Jalan-jalan, men. Jalan-jalan. Jalan-jalan men, jalan. Hey! Jalan-jalan, men. Jalan-jalan Hey! ya. Itu dia. Kita hari ini Yo, sudah men. kedatangan seorang movie maker ya. Nah. Filmmaker. Ya. Seorang filmmaker dan dia khususnya ini bergelut di dalam dunia film pendek ya, alias short movie ya. Kita langsung saja perkenalkan Andra Febrianto. Halo Andra. Luzato. Nah, perkenalan Yes. diri dulu nih. Udah dikenalin kan tadi? Gue Andra Febrianto. Sama belum kenal. Umur, status. Latar belakang. Status buronan. Buronan. Dikejar-kejar kan, direbut kan gue hari ini. Ya, Rebut-rebut banci maksudnya. itu juga tiap malam. Gue Andra dan gue seorang filmmaker independen gitu. Kebanyakan bikin film pendek dan tahun lalu pernah bersama malesbanget.com dan faladu.com membuat Jalan-Jalan. What's up, Yes. man? Oke, latar belakang Andra sendiri ini seperti apa? Mungkin dimulai dari pendidikan. Pendidikan, gue TK-nya di enggak ya? SMA di Gonzaga, terus gue dari akhir SMP, terus SMA lebih digeluti lagi tuh suka film gitu, suka bikin film. Terus makanya gue sekolah di Universitas Sydney, Australia. UTS, University of Technology Sydney di Australia. Gue kira ujian tidak serius. Ujian tidak serius, bener. Gue ngambil ujian emang gak serius. Anyway, abis itu gue di sana selama 4 tahun, balik ke sini 2009. Terus setelah lulus, ya gue kerja sana sini lah sebagai freelance. Gitu. Berarti emang awal hobi suka movie itu dari awal SMP ke SMA gitu ya? Suka bikin-bikinnya iya, tapi kayak suka film sebagai media storytelling tuh udah dari lebih kecil lagi, dari SD. Gitu. Berarti dari SD udah nonton movie box office? Yang membuat, paling kartun itu yang gue suka. Cuman yang membuat gue ngerasa, oh gue harus jadi filmmaker nih, Star Wars. Episode 4. Iya. Sorry ya Trekkies. Iya. Nah, boleh ceritain dong kenapa bisa tertarik awalnya dari movie tuh, tertariknya gimana? Mungkin karena ya itu dari kecil gue memang suka banget sama yang cerita-cerita yang sifatnya tuh kayak fantastis lah, fantasi. Dan kalau waktu SD kan kita suruh buat kayak cerita-cerita pendek gitu kan. Yang lain bikin gitu cerita kayak saya bersama ibu saya pergi ke mana lah gitu. Saya buatnya kayak waktu itu ada panda ke luar angkasa harus menghentikan asteroid dan ya begitulah. Gitu deh. Dan waktu itu gue nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya bisa dibuat dalam media gerak gitu. Sampai nonton Star Wars kayak bener-bener itu tuh ngerasa kayak wow, itu ada orang yang bisa membuat sesuatu seperti itu. Gue juga harus bisa gitu. Harusnya kita bisa. Wow. Ini Kan sejak ada kapan? kompetisi. Sejak kapan nih buat filmnya? Sabar ya. Sabar sejak SMP itu. Dari film pertama kali, film pertama.
film pertama yang benar-benar mungkin ada naskahnya kali ya, gitu. Sebelum-sebelum tuh asal impromptu Maksudnya yang lebih syuting apa terkonsep, ya. yang sudah terkonsep. Judulnya parodi Matrix, namanya The Nyentrix. Itu sebenarnya ide cerita dari temen gua Jerry. Ya dia ngelihat Matrix gitu terus pengen dilucu-lucuin, ya udah kita buat itu. Oh gitu. Itu pertama kali konsepnya The Nyentrix. The Nyentrix. Nyentrix. Wow. Wow. Jadi The Nyentrix jeder. Oke. oh, yang membuat Andra ini berpikir kalau misalkan dengan menyampaikan pesan itu melalui film itu tuh kayak gimana? Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Kenapa storytelling lewat film? Iya, kenapa bisa seperti itu? Karena siapa sih yang nggak suka film gitu? Well, pasti ada, cuman kayak sebagian besar gitu budaya kita juga suka budaya menonton, dan kita lebih ngena gitu kalau menyampaikan pesan secara visual dan audio juga gitu. Jadi kayak seluruh indera kita juga dibawa gitu. Nah, untuk awalnya buat film itu apa aja sih yang dibutuhkan? Wah, langsung teknis nih. Langsung teknis ya. Apa saja Langsung teknis banget ya, kayaknya serem nih. Dari fashion tiba-tiba langsung teknis. Apa nih? Jadi pertanyaannya step by step bikin film gitu. Yang penting sih ide ya. Gitu, ide. Abis itu apakah itu nanti dituangkan ke dalam sebuah naskah atau langsung di syuting, itu yang paling pertama tuh kita harus tahu kita membuat apa gitu. Kan ada kompetisi yang short movie nasional gitu. Pernah ngikut waktu SMP ke SMA, ikut nggak? Kebetulan waktu SMA ada yang namanya Real UK Competition. Jadi kita buat video 5 menit gitu tentang apa yang menurut kita Inggris itu seperti apa, dan waktu itu kebetulan gue menang dan kayak 2 minggu ke UK, di UK. keliling. Iya, Kompetisinya di sini. Hadiah Di sini kompetisinya. kompetisinya di sini dari British Council. Oh. Gue dapat tanda tangannya Alex Ferguson. Wow. Opa Fergie. Opa Fergie. Oh my god. Berarti sempat ke Manchester. Sempat main bola di lapangan parkir Old Trafford. Lapangan parkir. parkirnya. Oh, lapangan It's something. Yang penting judulnya ada Old Ya Trafford. udah, ya. Oke, inspirasi Andra sendiri dalam membuat film itu dari Apa? mana? Inspirasi. Itu berkembang ya, kayak dari kecil mungkin karena nonton kartun-kartun terus gitu-gitu, jadi pengen membuat sesuatu yang seperti itu. Terus ya setelah nonton kayak Star Wars, Lord of the Rings, itu pengen membuat sesuatu seperti itu juga. Tapi semenjak gue SMA, gue jadi lebih sadar lingkungan lah, sadar sosial gitu, dan makanya sekarang karya-karya yang gue buat sekarang itu lebih ke tergugah dari apa yang gue lihat di Indonesia gitu. Berarti Indonesia banjir. Indonesia Banjir. Banjir. Oke, pemirsa tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi perbicaraan kita dengan Andra. Setelah Betul. komersial break. Kita tadi, nah. Buton. Yeay. Oke, Jalan-jalan, men. Jalan-jalan, men. Misi dengan Andra. Masih dengan Andra Febriarto. Yeay. Filmmaker of Jalan-Jalan Men yang paling terkenal itu. Iya. Nah, Lanjut, Kita lanjutin. Lanjut Tom. tadi ini Lanjut baru- Win. Apa? Iya, ini. Banyak banget. tadi kan baru dikasih tahu nih langkah-langkah membuat filmnya cuma ide. Dari ide dituangkan ke naskah atau ke langsung syuting kan. Habis itu apa? Iya, Kenapa? Sorry? detailnya gitu. Detailnya. Detailnya. Mungkin detail untuk segi teknis. Jadi dari ide ya gitu. Ide dikembangkan kemana aja. Tentu aja setelah kita udah punya naskahnya itu tersebut, kita ini salah satu hal paling penting. Lo memang bisa bikin film sendirian. Cuman alangkah baiknya dan untuk pertumbuhan sosial kita juga, kita ngajak teman-teman gitu. Karena film sendiri itu ada beberapa bagian yang harus dipegang masing-masing orang. Itu ada yang namanya sutradara kan, terus habis itu produser tuh yang mengatur sebuah produksi film gitu. Terus ada sinematografer yang sama kameramen gitu. Terus ada yang
ngambil suara, terus ada yang setelah itu udah ada yang setting tempatnya gitu. Ini kan set nih, jadi ada set buildernya gitu. Terus setelah syuting itu ada editor gitu. Nah, proses editing sendiri ada yang ngedit suaranya, ada yang ngedit gambarnya, ada yang ngedit warnanya gitu. Jadi emang bikin film itu kegiatan yang sebenarnya sosial banget sih. Cara merekrut orangnya gimana awalnya tuh? Gue mau bikin film, lo mau ikut nggak? Gitu dong. Itu kalau masih masanya bikin film yang istilahnya nggak komersil ya, kayak gue mau bikin film, lo mau ikut nggak? Kalau udah komersil, gue mau bikin film, gue punya duit, lo mau ikut nggak? Tinggal tambah duitnya doang. Tambah duit. Nah, kalau tadi kan segi teknisnya nih. Kalau Tenis. bukan. Oh, Ya teknis. udah. Tapi bisa pakai Iya. raket sih. Bener ya. Ya udah. Kalau pembuatan film itu butuh berapa lama? Tergantung konsep. Gitu. Jadi Paling lama berapa? film pendek ini Iya, gitu. yang dibuat. Itu benar-benar tergantung konsep. Kalau misalnya konsep, gue kemarin baru bikin syuting film judulnya Pohon Penghujan, iklan. Iya. Itu konsepnya cuma 2 orang duduk di bawah pohon ngobrol. Itu butuh 2 hari. Itu untuk proses syutingnya aja? Proses syutingnya aja 2,5 hari sih sebenarnya. Tapi yang hanya di bawah pohon itu 2 hari gitu. Jadi kan tergantung kalau di naskahnya ada yang kayak syuting Jakarta, terus habis itu ada adegan di Bandung, terus habis itu adegan di Papua. Itu kan pasti membutuhkan waktu lebih gitu. Lama gitu ya. Gitu sih. Oke. Nah kalau misalnya gue dilewatin gitu ya, gue Udah, dilewatin. udah, monggo. Monggo. Itu kalau yang mau jadi apa sih aktor dan aktrisnya itu di casting atau dipilih sendiri? Kalau Pohon Penghujan lagi, itu satu aktor si Petra atau Jebrau di Jalan-Jalan Men itu gue pilih karena gue udah kenal, gue tahu dia orangnya seperti apa, makanya gue ngambil dia sebagai aktor utama. Tapi ada karakter anak kecil itu casting gitu. Soalnya kebetulan di sekitar gue nggak ada kayak sepupu atau teman anak kecil yang bisa acting. Jadi ya itu casting sih. Oke. Dibayar nggak nih? Bayar sih, minim tapi karena independen. Jadi kalau mau ada anak kecil lagi nih boleh nih gini. Anak pungut. Iya, ada kumet sedih banget. Enggak. Masalah bayar budget untuk film itu sendiri berapa sih? Itu ngeluarinnya awal dari modal sendiri Modal atau bantuan? sendiri. Pelan-pelan mungkin. Jadi gini, bagi orang-orang yang ingin bikin film pendek gitu ya, ada tipe film pendek yang seperti gue buat kemarin itu benar-benar dari budget sendiri dan ujung-ujungnya juga nggak akan gue jual ke TV atau ke bioskop gitu, tapi lebih ke gue kirim ke festival atau gue screening di event-event gitu. Tapi ada juga misalnya perusahaan-perusahaan yang ingin branding gitu produknya lewat short film. Nah itu pasti akan lebih besar lagi budgetnya gitu. Terus selama ini membuat film, apakah Andra pernah apa sih namanya kayak Jatuh cinta? kerjasama? Oh, enggak. Enggak jatuh cinta. Beri juga sih. Nanti mungkin ditanyain. Cinlok kalau cinlok. Oh, curhatnya nanti aja ya? Iya, itu nanti ya. Nanti. Pernah nggak sih ngadain kerjasama misalkan dengan industri apa gitu? Industri mobil. Yang untuk mendukung persyutingan. Saat ini yang kayak misalnya produk atau industri seperti itu belum ya. Cuman yang Jalan-Jalan Men actually itu seperti itu gitu karena ada Faladu yang ingin membrandingkan website mereka gitu dan mereka datang ke malasbanget.com untuk tolong dong dibuatin video traveling gitu. Nah, seperti itu jadinya. Oh, jadi maksudnya di dalam film Jalan-Jalan Men ini dimasukin website apa tadi? Faladu. Faladu gitu. Oh. Iya, gitu. Awal munculnya Jalan-Jalan Men itu sendiri kapan? Nah, iya. Kayak tiba-tiba ting gitu aja sih Tiba-tiba ya. sebenarnya. Kita kan jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan kan. Wih, begini. Langsung di Jogja. Nah, gue kan udah bukan masuk sih, maksudnya udah kerja sama malasbanget.com itu semenjak akhir 2011 dengan membuat acara musik Sunset on the Rooftop dan nonton ya. Jadi produser dari Malas Banget ini ngelihat gue pas bikin Sunset on the Rooftop itu gayanya tuh agak kayak jurnalistik lah gitu, kayak candid gitu. Terus mereka ngerasa gaya gue cocok untuk bikin
jalan-jalan men itu gitu. Jadi gue di approach one day sama Males Banget gitu. Terus ternyata ini tuh kerjasama sama Faladu gitu sih. Kebetulan sih ya jadinya. Kebetulan. Iya. Oke, kenapa bisa terpikir namanya itu Jalan-Jalan Men? Sebenarnya itu thanks to Petra sih. Ya tentu aja kalau kita bikin satu project bareng-bareng gitu kan kita brainstorming kan nama-nama gitu. Ini apa? Gue lupa siapa aja dulu. Cuman tiba-tiba yang paling enak terdengar tuh Jalan-Jalan Men. Dan yang paling bisa diteriakin tuh Jalan-Jalan Men. Mungkin karena konsepnya juga sendiri ya. Iya. Jalan-jalan men. Jalan-jalan Men sendiri tuh ada host berapa sih? Apa gimana? Sebenarnya satu ya, si Petra, si Jebraunya itu. Cuman awalnya emang seperti pengen gitu si Jebraunya doang, tapi saat kita syuting gitu kita ngerasa ini tuh bisa kita bikin agak nggak konvensional, di mana seluruh tim produksinya bisa masuk ke dalam kamera juga sebenarnya. Akhirnya si Naya ini ya kita sodorin juga jadi co-host gitu. Awal mulanya. Gue sambil kedinginan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Emang di sini dingin banget. Kita sekarang sudah di kutub utara nih. Apalagi dengan di cuaca depan kan hujan. Oh iya. Nah, pernah kepikiran jadi sutradara film panjang gitu nggak sih? Yang durasinya sampai 1 jam, yang kayak sinetron Box gitu. office Iya, mungkin. box office. Layar lebar. Setiap detik gue pikirin. Tapi belum kesampaian. Berproses gitu. Lagi proses. Oke. Jadi memang untuk meyakinkan gitu produser-produser yang ada di luar sana ya gue harus bikin beberapa karya kan gitu. Terus mereka ya insya Allah Dari gitu ya. kecil ntar bermula sampai gede. Yes. Amin, ya. Amin. Oke nih, ini di sini ada kita dikasih sama produsernya nih ya. Pada tahun 2007, kamu studi ke Australia. Iya kan yang Katanya tadi ya Mas. katanya. Katanya Enggak, 2004 akhir gue. 2004. Oh, 2004. Iya. Oh, 2004. Salah. Oh, Salah ya. Wah, benar nih. Gue masuk iya 2004 akhir lulus ya. 2004 akhir. Nah, ini kan Oke, katanya terus ini studi di katanya- Australia tuh. Merasa Iya. Katanya merasa tertipu. Merasa Nah, tertipu. itu maksudnya apa tuh? Merasa tertipu. Tertipu. Iya gue dengan kira cinta. itu Amerika, ternyata gue Ternyata salah. di Australia. Geografi gue jelek banget. Nggak, gini apa namanya? Gue waktu itu pengen banget sekolah bikin filmmaking gitu ya. Tapi ternyata pas masuk kampusnya banyak banget pelajaran teori. Bukan teori film, tapi teori kayak gue harus belajar tentang hukum di Australia, terus media di Australia gitu, terus kayak ada kebudayaan Australia. Itu kan kayak ya bisa gue sambung untuk film apapun bisa disambungin gitu ya. Cuman gue nggak mendapatkan pekerjaan praktek yang seperti ini yang intensif gitu. Jadi gue ngerasa kayak gitu salah. Gitu. Nah, This is such a useless. What is this man? udah. Nih, di sini juga ditulis deh, ceritain dong gimana kamu bisa kerja di gudang rental film. Nah itu Gudang rental film. karena kita harus kreatif ya kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Waktu itu gue ngerasa gue nggak dapat apa yang gue incer di pelajaran. Terus kebetulan kampus gue ada itu gudang rental peralatan film gitu dari kamera film beneran gitu. Yang ini beneran tapi ini digital ya gitu. Sampai berbagai macam peralatan lain lah gitu. Terus gue ngerasa oke, di kelas gue nggak dapat nih pelajaran-pelajaran tentang kamera-kamera itu gitu. Jadi ya udah gue kerja aja di situ sambil mempelajari apa yang gue rentalin gitu. Oh, jadi maksudnya filmnya yang direntalin jadi satu hari bisa minjem satu terus nonton, pelajarin gitu ya maksudnya. Suatu saat bisa minjem untuk bikin project sendiri. Iya, gitu maksudnya gitu. Itu makanya lo harus kreatif. Sambil menyelam minum Sambil air. menyelam minum air. Gitu Mending maksudnya. berenang aja. Nah ini, selama setahun katanya lu membuat film Di Bawah Langit. Yang sama. Jadi gue sebenarnya selesai kuliah itu akhir 2007. Selama 2008 gue kerja yang di rental film itu. Tapi yang menggunakan beberapa peralatan mereka juga, gue juga bikin project Di Bawah Langit yang sama. Itu filmnya semacam omnibus gitulah. Gitu. Oke. Nah, di sini ada keinginan nggak sih untuk membuat film tentang sejarah Indonesia? Ya itu Di Bawah Langit yang sama itu sih. Salah. Saya salah. Oke, kalau gitu kita sebutkan dong judul film yang pernah kamu buat apa aja dari pertama. Berapa banyak
Mungkin yang bukan yang asal-asalan ya maksudnya. Yang bukan sudah iya, konsep, kayak sudah yang actually di plan gitu ya. Ada Iya, plan iya. yang udah direncanakan. Mungkin dimulai dari Nyentrix itu ada planningnya gitu, terus habis itu ada satu lagi namanya Oh My God nggak gitu loh gitu. Cuman itu kayak antara asal-asalan sama di planning dikit gitu. Tapi yang benar-benar gua plan itu 2007 itu ada yang namanya Jakarta 2012 tentang kebanjiran Jakarta. Gitu. Yang ternyata masih relevan sampai saat ini juga gitu. Lagi banjir. Jadi film itu nggak ada mati-matinya. Abis itu ya itu ada Di Bawah Langit Yang Sama. Terus karena kuliahnya film gitu kan banyak teman-teman juga yang bikin gitu. Gue bantuin mereka juga. Terus pas balik ke sini pernah yang nanti mungkin ditayangin itu ada judulnya film zombie berjudul Mereka Sudah Sampai di Jawa gitu. Terus habis itu ada Pahlawan Hatiku itu film stop motion. Terus yang tahun lalu yang sempat nominasi Piala Maya itu Sinema Purnama. Terus akhir tahun kemarin juga bikin judulnya Pohon Penghujan sama Jebrau juga. Gitu. Oh, banyak juga ya filmnya. Banyak banget. Oke, jangan kemana-mana tapi tetap pemirsa ya. Setelah yang komersial break satu ini kita masih akan ngobrol bersama Andra. Jadi tetap di Bu. Halo teman-teman, gua Andra dan Petra Jebrau. mungkin kalian pernah ngelihat karya-karya kita di YouTube. Salah satunya itu Sunset on Rooftop, Bukan Jam Kantor. Jakarta 2012 dan Oh, jalan-jalan men! Kita bulan lalu baru selesai syuting film gitu. iya film pendek drama fantasi yang berjudul Pohon Penghujan. tentang pohon yang bisa apa? Hujan. Hujan. Ada efek pelangi. Ini pertama kali kita ngasih lihat klip gitu dari filmnya ke khalayak umum gitu. Iya. Kita ada coba yang terbaik, kita kasih semua effort. Kita harap kalian semua yang nonton bisa suka film ini. We hope you enjoy the movie. Yes. Ya, itu dia tadi pemirsa. Sudah dilihat ya trailer film terbaru dari Andra, yaitu Pohon Penghujan. Hujan. Coming soon ya. Coming soon, masih Coming soon, tunggu saja Di mana? di layar-layar kesayangan Anda. Ditunggu aja ya. Mungkin ada festival yang akan menayangkan Pohon Penghujan, jadi ditunggu aja tanggal mainnya. Nah, Oke, lanjut lagi kita bakalan ngobrol sama Andra. Andra Fembriarto. Wes, Bener dong. Bener kan? Pengen nanya itu film-filmnya kalau kita search di YouTube itu ada nggak sih? Ada beberapa. Jadi the thing with film pendek adalah kalau kita ingin mengirim film pendek ke festival, itu tuh banyak festival yang nggak mau kalau filmnya udah ada di YouTube, gitu. Dan biasanya itu nggak semuanya, tapi biasanya film festival itu tuh punya memberikan kehidupan buat film pendek itu 2 tahun. Dalam arti misalnya ada film festival 2013, mereka tuh hanya menerima film-film paling tua tuh dari tahun 2011. Jadi yang diproduksi 2010 itu udah nggak diterima lagi. Nah, biasanya dalam 2 tahun itu filmmaker itu ngirim-ngirim ke festival-festival. Nah, setelah filmnya itu udah cukup udah tua lah gitu, itu baru
terserah dia mau dimasukin YouTube lah atau apa gitu. Jadi lebih tersebar lagi gitu. Ternyata Jadi ada outnya juga ya. festival movie gitu dulu ya. Iya, Ada umur. gitu. Ada umurnya biasanya film. Itu baru tahu. Soalnya ya masuk akal juga kalau mereka nggak ngebatasin tahunnya, nanti yang tahun dari 2001 tetap bisa masuk kan, jadi terlalu banyak gitu film-film. Oh ya, numpuk ya jadinya. Numpuk. Oke, menurut Andra sendiri nih ya, perbedaan antara filosofi antara film pendek dengan film layar lebar itu apa? Esensinya mungkin. Esensinya adalah cara kita menyampaikan pesan, basically. Kalau film pendek itu cenderung pesan yang kita ingin sampaikan tuh direct gitu ya. Jadi kayak kita nggak terlalu bertele-tele dalam bercerita gitu. Kita hanya Langsung to the point gitu. to the point gitu. Kalau film panjang itu tuh kita bisa punya subplot, bisa punya ruang untuk kayak mengembangkan karakter kemana-mana gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya Lord of the Rings dalam 10 menit kan terlalu banyak cerita yang mau diceritain kan. Terlalu gitu. cepat ceritanya mungkin ya, jalannya cepet. Gitu. Itu judul yang tadi apa, Penghujan? Pohon Penghujan. Itu ide dari Andra sendiri. Iya, jadi kebetulan mulai tahun ini gue ingin menggarap cerita-cerita yang sifatnya fantasi. Terus salah satunya adalah Pohon Penghujan ini gitu. Oke. Kebanyakan filmnya bergenre apa sih, Andra? Ya nggak pernah drama sih, nggak tahu kenapa ya. Genre suka-suka sih, ada yang mockumentary, ada yang zombie gitu, terus ada yang dokumenter, kebanyakan kalau dilihat Benang Merah itu tuh berbicara tentang sosial sih, tentang apa namanya, sejarah sosial, kayak kritik kepada masyarakat gitu. Pernah ngeliput tentang budaya Indonesia mungkin? Di film apa Di Bawah Langit Yang Sama itu gua ngangkat tentang sejarah yang bukan terlupakan tapi jarang diangkat di pelajaran sejarah kita, yaitu bagaimana Indonesia bisa temenan sama Australia di Perang Dunia Kedua gitu. Jadi gitu, cerita sinopsisnya adalah saat Perang Dunia Kedua kan Jepang masuk, terus ada banyak tahanan politik kita yang didigul. Gara-gara Belanda udah panik, ya udah Belanda pun juga mengungsi ke Australia membawa tahanan politik itu. Cuman tahanan politik Indonesia kita pintar-pintar dan mereka bisa berbahasa Inggris. Orang Belanda kurang. Jadi orang Australia lebih connect sama orang Indonesia. Dan terjalinlah hubungan, dan orang Australia lah yang pertama membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Gitu. Lu tau nggak sebelumnya? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nah, Sekarang lo tahu. Itu awesome banget sih sejarahnya gitu. Dan gue sangat beruntung waktu itu pas lagi di Sydney, gue tahu tentang sejarah itu gitu. Jadi gue benar-benar ke tempat-tempat yang ada di sejarah itu gitu waktu itu. Dan akhirnya terpikirkan untuk gitu ya. menyampaikan pesan tersebut, dibuatlah film pendek itu. Iya. Di bawah langit yang sama. Di Di bawah langit yang sama. Wah, harus nonton itu. Harus nonton ya, coba. Penasaran juga jadinya. Nah, kalau pengen nonton nih, Nah, iya, kalau pengen nonton nih film-film Andra itu bisa Andra di mana sih coba? selain di festival mungkin yang film-film yang udah lama mungkin yang tahun Tinggal lalu. ketik Rex Spasi, enggak lah. Kalau mau gitu, ini email gue aja sih, email. Terus mungkin kalau jarak kita dekat gitu, kita bisa bertemu terus kita nonton bareng gitu. Atau beberapa cek aja di YouTube Andra Fembriarto gitu, ada channelnya gue. Tapi kalau jauh-jauh ya mungkin ya harus gue burn terus gue kirim gitu. Gitu sih. Oke pemirsa, kita sudah menyiapkan VT ya. Tapi nanti. Tapi nanti. Oh nanti. Katanya nanti. Lu buru-buru amat. Mau Enggak, kemana, itu soalnya Bang? tadi ada tulisan tiba-tiba di depan mata gue. Belanda masih jauh. Masih jauh ya. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong soal film terbaru ya, pastinya ya, kita bakal bahas Pohon Penghujan. Pohon Penghujan. Ya, Kira-kira itu sinopsisnya itu seperti apa sih Pohon Ada Penghujan ini? gue tadi baca apa sih, cemar udara mengubah Udara jadi cemar. hujan. Iya. Itu maksudnya apa? Nah, ini kita penasaran nih. Penasaran. Alangkah indahnya ya kalau ada pohon-pohon yang bisa ngubah polusi udara gitu, diserap terus jadi hujan air. Gitu. Oh, jadi jadi maksudnya pohon hujan gitu. Jadi lo bayangin ada pohon yang bisa hujan, that's it gitu. Oh, fantasinya seperti itu. Nah, sinopsisnya sendiri ada seorang pemuda namanya Arga gitu. Dia ingin mencari
dia orangnya agak ansos gitu, terus ingin mencari ya ketenangan, kesendirian di bawah pohon itu, dan dia hanya pengen baca buku sambil hujan gitu. Soalnya saat lo membaca buku sambil hujan, kayak dunia tuh hanya milik diri lo sendiri. Tapi sayangnya tiba-tiba ada seorang bocah cilik gitu namanya Nanai datang untuk menggangguin dia gitu. Jadi ceritanya satu film itu basically si Nanai gangguin si Arga ini. Kenapa gangguin? Lihat aja sendiri. Oh my god, itu dia bikin Nonton penasaran. aja sendiri. Iya. Ya, Oke. pemirsa, seperti yang tadi kita ngomong ya. Viti. Ada Viti nih. Ada yang Viti, sudah ini baru disiapkan. beneran. Ini baru bener ya. Ini Ini baru baru beneran beneran. nih. Oke, langsung saja kita lihat Viti yang Kita satu lihat ini. Viti ini. Celing, celing. Ting, ting.
Oke, itu dia tadi pemirsa. Kita sudah menyaksikan Videonya dari- salah satu film pendek juga ya bisa dibilang ya. Ya. Oh iya. Judulnya Dari Saung Andra yaitu Saung Desa. No, judulnya Pahlawan Hatiku. Apa? Ternyata judulnya itu Pahlawan Hatiku. Maaf. Dan, tapi kita tertipu ya, ternyata ada kata-kata Saung Merdesa. Itu Nah, apa daripada tuh? makin Itu apa? penasaran ya, Saung Merdesa itu apa sih? Itu kita tertipu. Tertipu. Oke, sebagai filmmaker kita nggak bisa hanya bergantung pada bikin film aja untuk pendapatan penghasilan gitu. Jadi kebetulan keluarga gue punya restoran di Pamulang Barat gitu, namanya Saung Merdesa. Boleh ini kita Oke, gua diajak ke nangkep sana. maksudnya. Boleh kesana nanti diskon deh gampang ya. Terus ya film itu di syuting settingnya di Saung Merdesa. Oh gitu, jadi sekaligus promo juga ya. Iya. Artinya apa sih itu Saung Merdesa sendiri? Saung ya, saung gitu. Merdesa itu artinya ramah, sopan, sejahtera gitu. Yang gue ambil sih sejahteranya karena gue pengen orang yang makan di situ jadi sejahtera. Amin. Jadi kalau di sana pemirsa ya kalau makan di Saung Merdesa bakal jadi sejahtera. Sejahtera kenyang. Pastinya kenyang. Oke, Tadi dari film tadi apa Pahlawan Hatiku. Nah, bisa diceritain nggak latar belakangnya apa? Latar belakang ya, itu mau Valentine ya gue ingat waktu itu mau Valentine terus ya untuk membahagiakan orang-orang di luar sana. Sananya siapa sananya? Sananya yang ingin ke Saung Merdesa. Ya udah gue buat itu gitu. Jadi kayak branding nggak lewat iklan tapi lewat film pendek gitu. Berarti segala sesuatunya kalau Andra ini disampaikannya melalui Melalui film film, gitu ya. iya. Apapun gitu. Soalnya bisanya itu. Berarti kalau filmnya lagi jatuh cinta Berarti berarti itu Lewat adalah film, kasihnya lewat film. Kalau lagi marah, ungkapinnya lewat film juga. Iya, kalau lagi pengen jalan-jalan, jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. kalau lagi kesel mungkin lama juga ya. Iya lama jadi ya tersampaikannya. Marahnya. Jadi kalau misalkan marahnya hari ini jadi ya bisa disampaikannya mungkin bulan depan. Oke, dari orang tua sendiri nih, ada nggak sih latar belakang suka film juga atau? Ayah kerja di bank dulu, terus ibu kerja sebagai dokter gigi. Jadi nggak ada. Nggak ada hubungannya. Nggak tahu kenapa. Gitu. Saya mau disetujui awalnya. Orang tua Iya. kebetulan gue sangat berterima kasih orang tua gue cukup ya demokratis lah. Asal gue bisa membuktikan bahwa gue bisa dan itu passionnya ya silahkan gitu sih. Oke. Oke. Nah, untuk kesulitannya dalam membuat film untuk pemula itu apa sih? Untuk apa ya? itu pertanyaan besar banget. Mungkin pemula adalah semuanya sulit pasti ya, semuanya sulit gitu. Tapi itu dipecahkan dengan punya banyak teman sih gitu. Sulit mengoperasikan kamera, sulit nulis naskah, menuangkan ide. Ya udah cari teman yang bisa bikin naskah atau yang suka nulis gitu, yang bisa ngerti kamera gitu. Jadi sebenarnya sebagai filmmaker salah satu hal paling penting adalah networking gitu. Berbanyaklah teman. Kayak boleh cerita sedikit? Boleh. Untuk film Pohon Penghujan ini gue sangat bersyukur karena gue udah cukup banyak networking untuk bisa ngajak kerjasama kayak main studio yang bikin Hebring itu animasi Hebring itu mereka yang nanti ngurusin visual effects-nya. Terus seperti Monso, gue sekarang lagi banyak bareng Monso House gitu. Itu mereka nanti ngerjain kayak credits, titling gitu. Terus ya dan studio-studio lain gitu. Gue dapat kamera tadi kan ngelihat itu red camera kan. Gratis. Itu kerjasama gitu. Sama Deoport gitu. Kitanya dan jalan lagi dengerin. Ada fitnya. Oke. Untuk Tapi Andra keren, nih. iya keren banget ya Andra ini ya. Iya. Nah, untuk Andra ini pengen gak sih bikin untuk ngajarin yang itu membuat film gitu? Pengen ajarin membuat film. Mungkin membuat sekolah gitu. Iya, Sekolah film. Andra School Film. Andra School of Film.
Andra School of Curhat tentang film. Iya. Ada curhat. Gue kebetulan pas 2009 langsung kerja sebagai dosen freelance di sebuah sekolah gitu di sini, sekolah desain sih di sini gitu, yang ngajarin tentang editing terus film production gitu. Saat ini lagi enggak gitu karena lagi pengen mengejar option lain gitu, tapi kedepannya pengen ngajar lagi sih karena itu pengalaman yang menyenangkan. Oke, nih, pemirsa. Ada mungkin Viti, ada pemirsa Viti. yang baru nonton tadi apa sih jalan-jalan? Apa sih tadi jalan-jalan men? Penasaran kan ya? Penasaran banget kan dari awal loh. Daripada makin penasaran kita langsung aja lihat nih ya. Viti. Tapi Apa? Viti itu Apa? sekaligus menutup acara kita nih. Enggak. Udah 1 jam. Kata siapa? Kata siapa? Ih, so tahu ini, so tahu. Ya udah, Mending langsung Oke, aja kita lihat ya, kita ini dia lihat. jalan-jalan men. Jalan, men. Ciling, ciling. Jalan-jalan men. 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 Di desa jalan-jalan men. 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 Jalan men. Jalan-jalan 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 men. Ada berapa pemirsa? 43. Tadi itu ternyata tuh Itu adalah kuis ya, Kuis. jawaban dari kuis. berapa kali Jalan-jalan men itu disebutin di dalam 4 episode. Nah, bukan film jangan-jangan. Bukan filmnya ya pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, pemirsa bisa langsung aja buka di YouTube, bisa ya diakses Bisa, ya. bisa. Jalan-jalan men ya. Oke, Andra. Yes. Apa namanya? Motivasi nih untuk membuat Motivasi untuk para pemula Iya. ingin membuat film Iya, pendek. iya. motivasi Anda bagaimana? Nah, ini dia. Kenapa? Silakan. Motivasi untuk para pemula yang ingin membuat film. Iya. Motivasi. Kesan dan pesan untuk para filmmaker indie. Never give up ya. Oke, Nggak, pasti. Oke, bagus. Ya udah, oke, never give up. Never give up. Dan promosiin dong. Ayo dong promosiin film-film yang mungkin. Film-film. iya. Oke, Untuk pohon penghujan. Ya, untuk pohon tentu penghujan. aja yang tadi udah disebutin Pohon Penghujan itu gue kerja sama Main Studio dan Monso House. Itu untuk Monso House sendiri kita juga ada beberapa yang kita Monso House itu adalah studio animasi gitu, ada beberapa yang ingin kita garap gitu. Stay tune untuk itu. Selain itu gue juga ada film iseng yang ternyata ada teman yang mau bikinin soundtracknya. Jadi gue waktu itu pernah ikutan syuting film Negeri Lima Menara sebagai behind the scene, tapi saat lagi nggak syuting gue bikin film pendek di Ponorogo dan baru mau dikelarinnya sekarang gitu, judulnya Lali Jiwo. Keluarnya mungkin bulan depan juga. Lali Jiwa. Lali jiwa artinya apa ya? Lihat aja filmnya. Nanti filmnya Lali Jiwa itu seperti apa ya? Lali aku. Lupa. Lali aku. Oke. Oke, Oke. tidak terasa ya pemirsa, kita sudah 60 menit. Menemani Anda. bersama dengan Andra Fembriarto. Fembrianto. Fembriarto. Fembrian. Coklat. Fembriarto. Ya, Fembriarto. Oke. Oke. Oke, kita mau say thanks dulu ya. Pertama-tama untuk Purbasari, Untuk Ya. make up ini. Dan Kemala. Kemala yang sudah membuat Dan juga cewek-cewek Ki cantik. Ruby Lisi. Ruby Lisi. Dan juga kita tidak lupa untuk thank you untuk Andra. Thank you udah bisa Andra datang. Fembriarto, thank you banget udah bersedia Bercerita-cerita di menyediakan sini. waktunya. Iya. Oke pemirsa, Tetap saksikan rebutan Rebutan di hari dan jam yang sama. hanya di www.binus.tv. Setiap Oke. jam, 3:30 sampai jam 5. hari apa? Rabu. Rabu. Tadi udah. Udah. Saya Windy Kiroti Kirana Saya dan Tommy Sutanto. Saya Agni Aprilia. Oke, kita ada ya kami undur diri. Kami undur diri, tetap stay tune di www.binus.tv. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah.